Brahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga yang sakti. Sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlap perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. 33 juta dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang duniawi silau. Agar tujuannya Nabi, agar umat tertipu. Karena kalau semeton bersembahyang kepada leluhur, maka semeton tidak akan pernah ke planet Tuhan. Sembahyang makin ke leluhur manten, nanti kalau mati datangnya ke alamnya leluhur. Kalau sembahyang sama Brahma saja, nanti datangnya ke planetnya Brahma. Kalau sembahyangnya pada Siwa saja, nanti akan datang ke planetnya Siwa. Kalau nanti sembahyangnya kepada betara lokal, datangnya ke betara lokal. Contoh ring nuse, menten betara dalam peh. Apakah betara dalam peh itu dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya dewa, sinar suci, Div, Brahma, Wisnu, Siwa, Saraswati, Sri Laksmi, Durga, Varuna, Ganesha, baru dewa. Tetapi ratu yang lingsir, ibu ratu Kanjeng Pantai Selatan, namanya Dewa Dewi yang di Bali, Betaro Toh Langkir, Ida Betaro yang ada di Panda, Ida Betaro yang ada di Gunung Semeru. Mereka bukan dewa, tetapi makhluk suci, used to be human. Kalau saudara fokus bersembahyang kepada makhluk-makhluk itu, nanti saudara-saudara kalau mati, jangan mimpi pernah ke alam surya desa. Menten dulu cerita, menten beberapa orang fokus sembahyangnya di Nusuk Indah, tidak sembahyangnya pada Sang Hyang Widi, tidak sembahyangnya kepada dewa. Yang terjadi apa? Ketika mati, rohnya ada di Nusuk Indah. Terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh AWK pada pidatonya yang terjadi pada upacara piaudalan di Pura Siwa Kebon Kanginan, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Januari 2017 yang lalu, Polda Bali kini menaikkan status ke proses penyidikan. Apapun juga. Pernyataan sikap Semeton Nusa Penida berkaitan dengan ucapan W.D. Karna dalam video viral yang mengatakan bahwa sesuhunan Ratu Gede Pura Penataran bukanlah dewa, tetapi makhluk suci. Kami sampaikan di saat aksi damai tanggal 3 November 2020 di depan Monumen Puputan Luko yang disaksikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Kapolres. Om Swastiastu. Kami masyarakat Nusa Penida yang terdiri dari lembaga adat yang terdiri dari 2 komponen lagi, yaitu Majelis Desa Adat Kecamatan Nusa Penida dan Desa Adat. Yang kedua, PAD Kecamatan Nusa Penida. Yang ketiga, Perbekal Sekecamatan Nusa Penida. Yang keempat, Prajuru Pura Penataran Pad dan Prajuru Pura Batu Medau. 5. Pecalang. 6. Generasi muda Nusa Penida menyatakan sikap mempolisikan Arya W.D. Karna karena sudah menghina simbol-simbol dan kepercayaan kami masyarakat Nusa Penida. Kasus AWK ini sempat vakum dari pemberitaan di media sosial. Yang keluar ke sini, Pak, yang Anda
Terakhir, saya sempat ikut hadir dan memberikan dukungan di mana Kepolisian Daerah Bali, Polda Bali, melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi pelapor, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Arya Wedakarna pada hari Selasa 24 November 2020. Ke Polda untuk memberikan support atau dukungan kepada pelapor yang didampingi oleh tim kuasa hukum Bali Metang. Perwakilan semua, karena yang diharapkan memang karena tidak boleh banyak yang izinkan, ya kebetulan beliau dari kepolisian. Selain 3 orang dari tim hukum Bali Metangi, para saksi pelapor juga didampingi oleh puluhan orang dari masing-masing perwakilan 44 elemen masyarakat yang bergabung dalam Porkom Kaksu Bali. Ngayah, bekerja ngayah niki untuk melakukan tindakan hukum. Pertama, semeton kita terkait pelaporan dari Nusa itu di backup oleh Nusa Bali. Kemudian ada dari kelompok dengan Sandi Murti itu KRB. Kemudian kita yang ada di Bali Daratan itu Bali Metangi. Nah ini kita tim hukumnya Bali Metangi. Tapi kita sudah selalu berkoordinasi ya. Artinya tim hukum ketiga itu Nusa Bali, Bali Metangi, KRB itu sudah sering duduk di satu meja untuk berkoordinasi. Nah saling melengkapi data dalam hal ini bisa apa yang kita ajukan, proses yang kita minta bisa benar-benar terpenuhi secara data maupun secara hukum lain. Seperti yang dimuat oleh tribunbali.com pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada 2 orang saksi pelapor yang hadir, yakni I Gusti Ngurah Martapan dan I Kadek Susila Setiabudi. Sementara 1 orang saksi pelapor lainnya, I Gusti Made Arya Adriana, berhalangan untuk hadir karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Tanggal 3 November, artinya kegiatan waktu itu aksi damai kita. Mereka adalah bagian dari forum komunikasi Taksu Bali. Kelanjutan, artinya kita dipanggil oleh pihak penyidik karena kita langsung ini ditangani oleh Krimsus, ya. Langsung karena kita bisa masuk karena Krimsus kriminal khusus, jadinya penanganannya lebih intensif, lebih baik. Nah itu saya harapkan semoga pihak yang berwajib dalam ini kepolisian bisa memberikan suatu kejelasan, memberikan suatu kinerja yang baik, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita. Nah, dan saya harapkan ini dari kami perwakilan dari masyarakat yang ada tergabung dalam 33 elemen kemasyarakatan, ada pesaman yang ada di Bali, mendukung, memberikan support kepada tim hukum kita, dalam ini Bali Metangi. Kemudian ada pelapor yang sebelumnya sudah melapor, sekarang memberikan suatu keterangan, kesaksian. Nah ini sekarang akan menghadap penyidik. Kasus AWK kembali mencuat setelah Ditreskrimum Polda Bali meningkatkan status terhadap perkara tersebut ke proses penyidikan. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP-336N/2021/Ditreskrimum 10 Mei 2021, tetapi ini atas kasus terkait perkembangan proses perkara 441, yaitu laporan Dumas yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Penida dan pelapor dari Aliansi Nusa Bali, Iputu Pastike Adnyana SA, yang sekaligus ketua tim kuasa hukum dari Aliansi Nusa Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan gelar perkara pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang lalu, menyimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan harapan kita semua dalam waktu dekat AWK dapat ditetapkan sebagai tersangka. Nusa Penida tabeng jagat Baline, giri to langkir
demi sesunan Girito Langkir sareng. Seperti kita ketahui bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Provinsi Bali Arya Wedakarna atau dikenal dengan AWK dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah elemen masyarakat adat Bali atas dugaan tindak penistaan agama melalui pidatonya yang terjadi pada upacara piodalan di Pura Siwa Kebon Kanginan, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 12 Januari 2021. Nusa Penida tabeng jagat Baline. Kegaduhan terjadi di kalangan masyarakat Bali atas pernyataan AWK itu dan berbagai reaksi kecaman serta laporan penistaan baik itu dari lembaga kemasyarakatan Bali, organisasi Hindu, perorangan, bahkan dari Ketua Dewan Provinsi Bali yang ikut kecewa dan geram terhadap tindakan yang tidak terpuji dari AWK yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan wakil dari masyarakat Bali. Taksu Bali Dwipa, Urung Taksu Bali, Sane mewakili semeton seluruh Bali dari elemen Rinten 44 elemen dari kabupaten daerah sejebak Bali yang ngayah demi ngajagang adat budaya Bali. Itu benar-benar ngayah dari hati nurani tanpa bayaran. Forum Komunikasi Taksu Bali yang terdiri dari 44 Pesaman, Paguyuban, Pesemotanan sebali Sane keiring oleh Kramo Bali menyatakan sikap sebagai berikut: mengutuk dan mengecam pernyataan Arya Wedakarna yang telah menghina, melecehkan dan menodai simbol agama Hindu dengan menyebut beberapa simbol-simbol agama Hindu Bali adalah makhluk suci dan bukan ide Sang Yang Widiwasa. Tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kami mohon dukungan umat Hindu khususnya yang merasa peduli terhadap keyakinan kita dihancurkan. Di saat seorang anggota DPD melecehkan agama Hindu Bali, itu wajib untuk diturunkan. Orang yang bermulut kotor, dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Siap berjuang. Mulutmu harimaumu, itu sering kita dengar. Dan kalau tidak salah saya menerjemahkan apa yang sudah disampaikan oleh elemen masyarakat, mungkin itu bagian daripada protes terhadap ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh seseorang. Oleh sebab itu, belajar dari apa yang terjadi sekarang ini, saya tentu selaku pimpinan daerah minta kepada kita semua, sehebat apapun kita, mari kita jaga mulut kita, mari kita jaga lidah kita, jangan sampai menyakiti siapapun juga. Dan sehebat apapun kita, berapapun jumlah buku yang kita baca, berbicara sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Jangan menganggap diri kita hebat, semuanya kita kuasai, sehingga saat berbicara pun tanpa kita sadari kita menyakiti banyak orang. Seperti kemarin dia menyampaikan sesuatu, kami dari masyarakat Nusa Penida menolak dia untuk menginjakkan kaki di tanah suci Nusa Penida dalam kapasitas apapun itu. Masyarakat Nusa Penida menolak dia menginjakkan kaki di tanah suci Nusa Penida. Kenapa? Karena dia manusia ladek, manusia terkutuk yang sudah mengobat abid ide suprapukun susunan di Kambin Suplido. Itu, tapi kemarin dia berstatement lagi menyatakan itu hanya segelintir orang. Apakah itu namanya DPD RI? Seharusnya dia punya statement, dia jangan seperti itu.
malah dia menyampaikan statement kayak gitu. Jadi kami masyarakat Nusa Penida benar-benar muak, marah, dan rasanya ingin membuat dia caru atau bekam. Nusa Penida silakan difasilitasi. Warga Nusa Penida NTB menolak keras keberadaan Hari Kresna di NTB. Bahwa ucapan yang disampaikan oleh oknum anggota DPD RI perwakilan Bali atas nama AWK ada dugaan sangat kuat telah melecehkan, menghina, dan menistakan agama Hindu Bali. Majelis Desa Adat mendorong agar proses hukum dan penegakan hukum dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam waktu segera, Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan mengirim surat kepada Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh sebagaimana mestinya terhadap perilaku oknum anggota DPD RI atas nama WK yang sangat tidak patut sesuai dengan kode etik DPD RI. Ini kalau AWK ini membuat kegaduhan dan ranahnya sudah ada ranah hukum. Ini ranahnya adalah hukum. Jadi mau tidak mau di Indonesia ini, di Republik ini, siapapun orangnya tidak ada orang kepala hukum di sini. Saya sepakat harus secara hukum dituntaskan. Secara politik dia harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan DPD RI. Jadi apapun aspirasi masyarakat yang saya dengar tadi, silakan buat aspirasinya dan saya akan buat rekomendasinya dan sampaikan kepada sesuai dengan apa-apanya. Jadi kita di DPD Bali akan siap mengawal aspirasi saudara-saudara kalian. Dari berbagai kasus, kemudian kasus sebelumnya juga akan kita ungkap, dan perlu diingat bahwa langkah selanjutnya adalah pelaporan AWK ke Badan Kehormatan DPD RI Jakarta. Mulai hari ini kami dari Porkom Taksu Bali dan seluruh masyarakat Bali dan komponen Bali, semua umat Bali akan terus menuntut kamu untuk mundur dari DPD Wakil Bali. Dan kita juga akan melakukan kita juga sudah melakukan tindakan hukum. Begitu juga nanti salinan semua kita akan kirim ke DPD agar Badan Kehormatan DPD di Jakarta yang ada kasus-kasusnya diungkap kembali, yang gantung kasusnya diusut kembali, ditambah lagi ini sudah cukup untuk merekomendasikan seorang Arya Wedakarna harus dikeluarkan, diberhentikan dengan sanksi berat untuk tidak lagi menjadi anggota DPD Bali. Ternyata juga ini bukan hanya baru terjadi, ya, pada periode lalu juga cukup dahsyat, ya, sampai diberhentikan sementara dan sebagainya. Berarti kita harus serius. Pertama dan kemudian terakhir, anggota DPD RI
ya dipukul oleh warga. Ini kan masalah serius.